Nah, berjumpa lagi di channel Ahmad Putra Konstruksi, channel yang membahas tentang semua hal berkenaan dengan konstruksi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang surat perintah kerja atau SPK dan dokumen kontrak di bidang konstruksi. Dimulai dari pengertian dan beberapa hal penting di dalamnya. Dimulai dari pengertian surat perintah kerja, surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang atau perusahaan agar melakukan sesuatu pekerjaan. Isi dalam surat perintah kerja terdapat dua pihak. Pihak yang pertama adalah orang atau perusahaan yang menerbitkan surat perintah, dan pihak kedua yang bertanggung jawab dan melaksanakan sesuai dari surat perintah tersebut. Yang kedua, pengertian dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah berkas-berkas yang didokumentasikan antara pengguna dan penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Jadi secara garis besar pengertian dokumen kontrak adalah isinya berisi tentang seluruh penelitian dan juga tahapan kontrak suatu pekerjaan. Kata kunci dari pengertian SPK dan dokumen kontrak adalah surat dan buku. SPK dan dokumen kontrak biasa dibuat dengan perjanjian bawah tangan atau menggunakan akta notaris, di mana untuk pengertian tersebut bisa dilihat di video sebelumnya. Silakan klik link yang tersedia. Bagi teman-teman di bidang konstruksi, hukum, dan notaris, silakan komentar apabila tidak sesuai atau ada yang perlu ditambahkan berkenaan dengan penjelasan di atas. Kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Di sini saya mempunyai dua buah dokumen. Yang satu adalah dokumen kontrak, dan yang satu lagi adalah surat perintah kerja. Nah, bisa dilihat secara sekilas dokumen kontrak berisi cukup banyak, beberapa banyak dokumen di dalamnya. Sedangkan surat perintah kerja hanya beberapa lembar saja. Dari segi fisik sudah terlihat perbedaan dari segi jumlah ataupun dari segi penampilan dua dokumen ini. Di antara kedua dokumen ini, isi dari surat perintah kerja adalah surat yang isinya merupakan perintah kepada pihak yang lain, yang dimana isinya ada pihak pertama, pihak kedua, dan juga tanda tangan serta legalisasi. Sedangkan dokumen kontrak, di dalamnya terdapat berbagai macam dokumen, mulai dari akte notaris hingga pasal-pasal yang sangat penting untuk dibuat, sehingga kita ambil contoh saja. Di sini terdapat banyak pasal ataupun spesifikasi teknis berkenaan dengan pekerjaan tersebut. Nah, berikut ini beberapa pasal yang cukup penting untuk menjadi perhatian antara kedua belah pihak agar menjadi perjanjian yang win-win solution, yang mana letaknya berada pada dokumen kontrak, dokumen yang kedua ini. Yang pertama adalah metode pembayaran. Pembayaran yang dilakukan pihak pertama ke pihak kedua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang paling sering digunakan adalah metode termin atau dibagi-bagi, karena dari pihak pertama tidak sekaligus membayar full pekerjaan tersebut, dan juga pihak kedua mempunyai jaminan pekerjaan sesuai dengan apa yang dibayar. Yang kedua adalah biaya pekerjaan. Sifat biaya yang biasanya ada dalam pekerjaan konstruksi adalah lump sum fixed price
atau harga tetap atau all in yang mempunyai arti yaitu pihak kedua bertanggung jawab secara penuh hingga proyek selesai. Dan yang satu lagi adalah unit price atau harga berubah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Pihak pertama biasanya kemungkinan akan membayar biaya ekstra atas pekerjaan tambah yang dilaksanakan. Karena proyek ini dibatasi dari segi biaya, waktu, dan sebagainya, maka pihak pertama sering akan memilih opsi lump sum fixed price. Lump sum fixed price ini untuk menghindari pembekakan biaya proyek, karena sering terjadi kasus membekaknya biaya proyek akibat dari tidak mengerti dan tidak adanya landasan atau kepastian hukum yang jelas terkait sifat biaya pada kontrak tersebut. Jadi bedanya ketika kita melakukan kontrak lump sum fixed price, sebagai pihak pertama yang memberikan pekerjaan, terdapat suatu jaminan bahwa pekerjaan itu dikerjakan hingga selesai dengan biaya yang sudah disepakati di awal. Sedangkan unit price adalah ketika pemberi pekerjaan ingin melakukan penambahan pekerjaan atau pengurangan pekerjaan, itu bisa lebih fleksibel sehingga bisa didapatkan pekerjaan proyek yang sesuai dengan keinginan pihak pertama. Hal yang berikutnya, yang ketiga, adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sesuai dengan standar atau acuan para ahli berkenaan dengan pekerjaan tersebut, sehingga menghasilkan schedule yang memberikan hasil yang baik dan memiliki kualitas pekerjaan yang baik, serta memberikan jaminan bagi pihak pertama kapan pekerjaan tersebut selesai. Dan tentu akan ada penalti atau denda ketika pihak kedua tidak sanggup memenuhi schedule yang sudah disepakati. Waktu pelaksanaan harus jelas sehingga pihak pertama bisa memperkirakan kapan proyek ini akan selesai. Yang selanjutnya adalah kualitas pekerjaan. Sangat penting karena ketika kita mengeluarkan sejumlah dana atau biaya untuk suatu barang atau jasa, kita mengharapkan hasil yang baik dan bermutu tinggi, sehingga batasan spesifikasi pekerjaan wajib dicantumkan dan harus menjadi output yang dituju bagi kedua pihak. Yang selanjutnya adalah pasal force majeure. Jadi di sini banyak sekali di dokumen kontrak ini dijelaskan berkenaan dengan pasal-pasal. Salah satunya adalah pasal force majeure. Apakah yang dimaksud dengan force majeure? Force majeure adalah suatu kondisi atau keadaan yang dimana mengakibatkan terganggunya pekerjaan tersebut yang tidak bisa diprediksi. Biasanya berhubungan dengan bencana alam dan menjadi keadaan kahar yang merugikan kedua belah pihak. Contohnya yang sekarang viral adalah kejadian pandemik wabah corona atau COVID-19, di mana banyak mengakibatkan keadaan kahar dan menjadi kerugian pada setiap perjanjian konstruksi, seperti yang kita lihat di media massa ataupun pertelevisian. Akibat dari wabah corona ini mengakibatkan proyek menjadi terganggu, terhambat, bahkan mangkrak akibat adanya keadaan kahar. Dan ketika keadaan kahar ini, kedua belah pihak bisa saling bernegosiasi berkenaan dengan baik dari biaya ataupun kuantitas pekerjaan. Selanjutnya adalah tanda tangan atau checklist pada setiap halaman. Jadi di dokumen kontrak ini, ketika kita melakukan suatu perjanjian, kita wajib membacanya secara teliti dari halaman per halaman. Nah, ketika sudah membaca dan meneliti hingga menjelaskan apa arti dari setiap halaman, kedua belah pihak disertai dengan notaris bisa menandatangani setiap halaman, meskipun nanti di akhir ada pengesahan, namun supaya lebih diperkuat dari segi hukumnya, maka setiap halaman ini diberikan checklist atau tanda tangan.
Sehingga di sini berarti setiap pihak membaca dan menyetujui setiap halaman di perjanjian ini. Berkenaan dengan kedua contoh tadi, yang dimana apakah SPK dan dokumen kontrak, secara garis besar SPK pun ini merupakan bagian daripada dokumen kontrak. Jadi ada yang berbeda. Kalau SPK itu tidak bisa disebut sebagai dokumen kontrak, tapi dokumen kontrak bisa disebut sebagai SPK. Nah, itu dia penjelasan singkat berkenaan dengan SPK dan dokumen kontrak bagi rekan-rekan konstruksi dan hukum ataupun konsultan yang ingin menambahkan ataupun memberikan saran, silakan isi di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa subscribe dan like video ini, semoga bisa menambah referensi dan wawasan tentang dunia konstruksi.